لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا syarika lah. Bayangkan kita sudah memasuki kota Mekah. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sadaya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu yang diharapkan oleh saya, Abu Faris, dan seluruh penyelenggara umroh yang insya Allah dalam hitungan hari lagi. Masya Allah, Masya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini, atas nikmat bahagia ini, dan yang paling utama adalah nikmat iman Islam yang ada dalam diri kita. Semangat menuntut ilmu, semangat juga istiqomah ibadah, semangat menghafal doa-doa umroh. Duh, itu teh kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Tentu juga nikmat selanjutnya adalah nikmat sehat. Masya Allah, udah jogging, lari-lari, Masya Allah. Latihan sa'i, latihan tawaf, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berbuah ibadah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita juga bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Dan kita akan bersalawat di hadapan Ka'bah, di mana Ka'bah pernah berjumpa dengan Rasulullah, di mana Ka'bah pernah melihat Rasulullah, di mana mata yang mulia Rasulullah melihat Ka'bah, melihat Hajar Aswad. Kita pun akan melihat Hajar Aswad, kita pun akan melihat Ka'bah. Dan kita akan dekat nanti di Raudhah, di makam Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang selama ini kita bersalawat kepada Nabi di Indonesia. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Nanti kita dekat-dekat, dekat dengan Nabi, dekat dengan makam Nabi. Masya Allah. Sebelum lanjut, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, di manasik di akhir-akhir ini, akhir-akhir keberangkatan ini, Abu Baris mempunyai dua tema, yaitu manasik hati. Kenapa tidak di awal? Sengaja Abu Baris simpan mendekati pemberangkatan, supaya apa? Supaya awal-awal mah belajar dulu bagaimana larangan umrohnya, larangan ihramnya, bagaimana mekanisme-mekanismenya, supaya belajar dulu. Nah, untuk sekarang mari kita mantapkan hati, bersihkan hati, dan juga bagaimana juga supaya kita menikmati semua proses rangkaian umroh. Dari mulai persiapannya, menjalaninya, ada tips dan saran-saran yang sudah Abu Paris susun. Dan sebagai informasi, ilmu ini juga Abu Paris sharekan ketika di pelatihan, di training motivasi, di mana Abu Paris diundang di berbagai corporate yang ada di Indonesia, dan juga alhamdulillah dari 2010 Abu Paris diundang pulang pergi memberikan motivasi ke warga Malaysia di berbagai kantor, juga di berbagai corporate juga di Malaysia. Tips agar menikmati semua proses umrah disadur dari 5 kiat dalam menikmati hidup ini, ya, yang disusun oleh guru kami Kiai Haji Abdullah Hakim Nasyar. Semoga Allah memuliakan guru kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, ada 5 tips yang mudah-mudahan sahabat semua jamaah umroh ini menikmati semua rangkaian proses umroh ini. Dari mulai persiapannya, kemarin vaksin meningitis, Masya Allah, kok sulit didapat, tapi alhamdulillah jamaah kita, kloter kita, alhamdulillah semuanya selesai, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini sahabat semua, masalah dalam hidup itu ada di rumah, di jalan, di sekolah yang masih sekolah, di kampus yang masih kuliah, di kantor, di pasar juga, Masya Allah, di masjid juga. Ini Masjidil Haram, kita bagaimana menjaga menjaga apa? Menjaga sendal kita bagaimana?
Di tempat rekreasi pun ada masalah. Di rumah sahabat semua ada masalah dengan pasangan, dengan anak-anak, ada masalah. Di jalanan lagi buru-buru kena senggol orang, ada masalah. Di sekolah juga ada permasalahan. Ini sebagian yang aktivitasnya mengajar, aduh ketemu murid yang begini, begitu kan ada permasalahannya. Sahabat yang masih berkantor ataupun bekerja di kantor, ada permasalahan dengan teman sekantor, ada permasalahan dengan bos, ada permasalahan dengan mitra bisnis, begitu. Ibu-ibu sebagian besar tentunya pergi ke pasar bermasalah sesedekahnya gitu. Gitu ya, termasuk nanti sahabat semua terutama ibu-ibu bagaimana menata hati supaya tidak mudah tergiur dengan belanjaan-belanjaan. Kita pun harus memanage itu. Nah, begitu sahabat semua. Tipsnya adalah rendah hatilah karena Allah suka pada orang yang rendah hati dan sangat membenci orang yang tinggi hati. Ini tipsnya. Harus rendah hati kita teh. Gitu ya. Umroh ini kan sudah bayar mahal lagi. Betul, mahal sekali. Tetapi kita harus sikapi dengan bijaksana. Kita ya, kita hadapi dengan bijaksana. Kita harus betul-betul menata hati kita supaya fokus kekhusyuan ibadah umroh kita harus tetap terjaga. Karakter masalah ini sahabat semua tidak akan pernah luput dari kehidupan sehari-hari. Siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun memungkinkan munculnya masalah. Sikap orang ini berbeda-beda sahabat semua dengan masalah yang sama. Ini yang menjadi tanggung jawab Abu Faris di uh, pemberangkatan umroh ini kan beda-beda karakternya. Ada yang mudah panik, ada yang tenang, ada ya udahlah gimana Abu Faris aja. Ada yang seperti itu. Beda-beda masalahnya. Silahkan tidak apa-apa. Yang menjadi haknya silahkan tuntut baik Abu Faris ataupun penyelenggara umroh yang lain. Silahkan karena itu haknya. Tetapi harus dengan cara yang menenangkan hati gitu. Ya, harus menenangkan hati kita masing-masing. Bahwa masalah yang sesungguhnya bukan terletak pada masalahnya, melainkan sikap terhadap masalah ataupun persoalan tersebut. Itu ya. Maka tips yang pertama, sahabat semua, ini kita harus siap sahabat semua. Siap apa? Siap dengan yang cocok, ya. Siap menghadapi kenyataan yang sesuai dengan harapan dan siap menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Apa harapan kita? Harapan kita ketika berangkat ke Jakarta dari Bandung, lancar perjalanannya. Ketemu nih macet, zikir saja. Pilihan terbaiknya seperti itu. Mau panik, mau marah-marah, tetap terjadi. Tetap terjadi, tetap terjadi. Dan siap juga apa? Siap juga kalau batal tidak berangkat. Nauzubillah, summa nauzubillah yang ini. Kita sudah prepare pembelian tiket juga sudah. Itu sudah semuanya. Apakah pernah terjadi? Pernah. Itu tahun 2020 ketika ditutup penerbangan, ketika dinyatakan pandemi, banyak yang tidak jadi berangkat. Sudah di bandara itu tuh. Tapi biiznillah, kehendak Allah berkata lain. Tidak jadi berangkat. Apakah bisa terjadi kepada kita? Sangat mungkin terjadi kepada kita. Gitu ya. So bagaimana sikap terbaiknya? Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kenapa ya Allah saya udah daftar dari setengah tahun yang lalu ya Allah, kenapa saya tidak jadi berangkat ya Allah? Kita kembalikan kepada Allah. Adapun hak-hak kita silahkan dituntut. Meminta ke penyelenggara, kepada pemerintah, kenapa ini saya dipersulit seperti itu. Itu boleh ditunaikan hak-haknya. Tetapi hati kita harus selalu siap gitu. Mental kita harus selalu siap gitu, sahabat semua. Tidak sedikit juga ada contoh sahabat semua. Contoh apa Bu Paris? Contoh ketika mau berangkat, orang tuanya meninggal. Ini tuh udah jalan mobil tuh, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Pilihan, apakah mau berangkat umroh ataupun tidak. Silahkan musyawarahkan dengan keluarganya masing-masing. Tidak sedikit ada permasalahan seperti itu. Semua adalah pilihan. Begitu. Dan tidak sedikit juga ada contoh juga ini di luar kata siap itu ada ketika di tanah suci terdengar orang terdekat, keluarga, orang tua yang meninggal dunia. Kita semua harus siap dengan takdir dan kehendak Allah itu, sahabatku. Kita harus selalu siap, gitu ya. Jadi pembagiannya gimana, Abu Faris, Ayah Ahan, Ayah Faris, gitu, Pak Hasan. Jadi kita senantiasa sempurnakan niat.
dan ikhtiar. Namun hati, ini hati nih sahabat semua. Hati siapkan menerima apapun yang terbaik menurut Allah. Banyak hal yang tidak cocok dengan kita. Sahabat semua, misalkan contoh, jodoh yang sekarang. Mungkin tidak sesuai, tapi kehendak Allah sudah, nikmati saja. Misalkan contoh, selain itu, contoh kendaraan ataupun yang lainnya, tapi sudah kehendak Allah, maka nikmati saja. Jadi pastikan tips yang pertama ini, sempurnakan ikhtiar. Ikhtiar kita gimana? Sahabat semua sudah total lunas bayar umrohnya sudah. Niat ya, sempurnakan niatnya, niat sudah. Membersihkan hati mencoba sudah, ikhtiar sudah. Namun kehendak ya hati ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Kita sudah punya jadwal berangkat, sudah. Tapi kalau delay bagaimana? Kalau terlambat, sudah zikir saja. Tambah sholat sunnah di bandara. Begitu saja. Gak usah ngeguru tuh marah-marah. Aduh, kalau nggak belum ke bandara, saya masih bisa di Istiqlal, saya bisa di mana, saya bisa di Ancol. Pokoknya wah nggak bisa. Sudah kehendak Allah. Sudah gunakan tilawah, gunakan zikir, gunakan untuk muhasabah. Semuanya adalah kehendak Allah. Hati, hati siapkan menerima apapun yang terbaik menurut Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. So, pastikan mental kita, hati kita selalu siap dengan kehendak Allah. Gitu. Yang kedua, sahabat semua, ridho, sahabat semua. Harus ridho. Kita ikhtiar sudah, gitu ya. Meluruskan niat juga sudah. Kondisi hati yang ridho sangat membantu proses ikhtiar menghadapi masalah menjadi positif. Oke, gitu ya. Sahabat semua. Jadi ketika kita sudah menyempurnakan ikhtiar kita, kewajiban kita membiayai umroh sudah ditunaikan. Tetapi kehendak-kehendak yang di luar kewenangan teknis yang lainnya, kalau terjadi kepada kita, sahabat semua, kondisi hati harus ridho. Ridho, gitu. Ridho kepada siapa? Ketentuan Allah. Gitu. Harus ridho ketentuan Allah. Kita landing di Jeddah gitu. Telat landingnya, telat makan. Ya Allah, ridho sahabat semua. Pilihannya ridho. Mau marah ke siapa? Misalkan contoh, nauzubillah juga jangan sampai. Kita semua tim penyelenggara mempersiapkan sedemikian rupa. Dan kita alhamdulillah berpengalaman. Ya, baik Abu Farisnya, baik penyelenggaranya, insya Allah berpengalaman. Bukan hanya sekali menyelenggarakan umroh ini. Koper misalkan contoh, punya ibu, punya bapak, satu-satunya yang hilang. Kenapa gitu? Abu Faris punya pengalaman tuh 2019. Gitu ya, seorang teman yang sudah biasa umroh. Karena merasa sudah biasa, gitu ya, berulang kali umroh, hilang umrohnya. Cuman dia satu-satunya dari berapa jamaah waktu itu. Dari 25 kalau nggak salah waktu itu. Cuman beliau yang hilang, yang kami atau jamaah yang Abu Faris bawa lancar-lancar aja tuh umrohnya datang. Umrohnya kopernya ada. Kopernya. Cuman beliau yang ada. Gitu. Waktu itu pas kepulangan. Jadi harus nunggu dua minggu oleh-oleh yang dibelinya itu sampai ke Indonesia. Masya Allah. Harus ridho. Gitu. Harus ridho dengan apapun yang terjadi. Begitu. Wallahualam. Sahabatku, setelah ridho, apalagi jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Hati-hati lisan kita nih. Hati-hati mulut kita ini. Hati-hati. Jangan sampai ngomong terus yang negatif, yang mempersulit diri. Misalkan kata-katanya itu, coba kalau nggak begini begitu. Enggak, sudah terjadi. Qadarullah, biiznillah, gitu. Semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Sudah. Jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Sudah terjadi. Langsung pikirnya itu apa yang bisa dilakukan, apa yang harus diambil solusinya. Gitu. Jangan mempersulit diri. Gitu. Pesawat delay mungkin, terlambat kepulangan sangat mungkin, begitu. Tidak bisa masuk ke zona Ka'bah, sudah kita dari kejauhan. Tidak bisa mencium Hajar Aswad, tidak apa-apa, sudah. Jangan mempersulit diri kita. Kenapa? Karena sunnah mencium Hajar Aswad tidak sebanding dengan menyikut
kepala orang lain, menyikut orang lain. Zalim kita, jangan sampai karena kita ingin mencium rasuah, menghalalkan segala cara. Bang, bang, bang. Jangan, jangan, jangan. Minta kepada Allah. Ya Allah mudahkan. Begitu mudah, begitu mudah. Abu, gimana kalau ingin mencium hajar aswad bayar orang? Pastikan tidak melukai orang lain gitu. Ada fenomena-fenomena yang nawarin 200 real itu, Masya Allah. 200 real tuh 700 ya, 700.000, 700 sampai mendekati 200 apa 800.000. Karena nilai tukarnya sudah apa makin meninggi sekarang real tuh. Itu sahabat semua. Pastikan apapun yang terjadi dalam proses umrah kita, jangan mempersulit diri kita. Hadapi saja. Kebiasaan kita mengarang, mendramatisir, dan berujung banyak mempersulit diri. Berakibat masalah bertambah seram, dahsyat, lebih pahit, lebih gawat, lebih pilu, dan lebih pilu dari kenyataan aslinya. Begitu. Di umrah ada problematika dan permasalahan-permasalahan. Jangan mempersulit diri. Jangan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Apa yang bisa kita perbaiki, segera perbaikilah. Itu. Ya, ya seperti itu, sahabat semua. Dalam menghadapi persoalan sesulit apapun, jangan hanyut dalam pikiran yang salah. Kita harus tenang, menguasai diri, dan renungkan janji dan jaminan pertolongan Allah. Ini Allah yang sudah berkehendak. Pasti ada hikmahnya. Ini pasti Allah yang berkehendak. Pasti. Pasti ada hikmahnya. Kenapa terjadi begini? Ada hikmahnya. Yakini. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Begitu. Ya. Baik sahabat semua, lanjut ya. Yang keempat adalah sahabat semua, evaluasi diri. Evaluasi diri. Ya ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jangan kamu berbuat, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu, bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Sebagian besar jamaah orang Sunda kan ya, upami orang melak cabai pasti panen cabai. Upami orang melak bonteng pasti panen bonteng. Upami orang melak hade kebaikan, kehadian, kebaikan, maka kita akan panen pun yang baik-baik. Kalau kita menanam yang jelek, apa bonteng, nu goreng-goreng gitu, panen pun pasti panen bonteng gitu. Hidup bagaikan gaung di pegunungan. Kalau kita tidak mantul lagi Kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan itu sendiri, sahabat semua. Evaluasi diri penting. Evaluasi diri. Kenapa gitu ya? Yang masuk angin tuh hanya saya. Ini nahan kentut tuh luar biasa, aduh sakit gitu. Kenapa ketika tawaf tuh hanya saya yang nggak bisa menahan kentut sehingga menghentikan apa putaran tawaf. Semua jamaah rombongan Abu Faris gitu. Kenapa? Karena Abu Faris meminta untuk umroh yang pertama ini kita kompak begitu. Abu, dah saya mau umroh tuh udah kelima kalinya. Insya Allah saya bertanggung jawab kepada saya sendiri dan saya tidak menyalahkan nanti ke Abu Faris. Saya izin duluan karena saya ingin lebih cepat istirahat misalkan seperti itu. Abu Faris mempersilahkan, tidak akan pernah melarang. Begitu. Tetapi seruan awal untuk jamaah umroh semua, mohon kompak, jaga keikhlasan, jaga kesabaran. Betul, yang muda-muda mau pengennya cepat akselerasi, tapi perhatikan orang tua kita. Dengan sabar, dengan menunggu, insya Allah ada pahala kebaikan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Begitu. Jadi evaluasi diri sahabat semua. Apa yang terjadi ini pasti buah dari diri kita. Abu, konon katanya dosa-dosa kita teh akan nampak di sana. Wallahualam bishawab. Wallahualam bishawab. Evaluasi diri, merenung, muhasabah. Apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Evaluasi diri. Begitu sahabat semua. Baik, jadi tipsnya jadikan setiap masalah menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri kita. Pastikan, pastikan ini tuh ada peran Allah. Ini adalah takdir Allah. Ini adalah kehendak Allah. Itu. Jadikan setiap masalah menjadi sarana efektif untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri kita.
Pastikan kita senantiasa memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh guru kami, Kiai Haji Abdullah bin Nastyar. Semoga Allah memuliakan beliau. Yang kelima, sahabat semua, adalah bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Katanya Abu Faris berpengalaman membimbing umroh, insya Allah punya pengalaman. Insya Allah saya pun sehat, walafiat, bisa lah semuanya. Saya bisa tawaf, bisa apa-apa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, dulu Abu Faris tuh, wah ini true story, punya pengalaman. Dulu 2014 satu umrah pertama kali waktu itu, sengaja Abu Faris memilih satu guru untuk Abu minta langsung pelajaran supaya jadi pembimbing umrah waktu itu. Waktu itu di umrah kedua Abu Faris langsung diberi amanah oleh guru. Silahkan pimpin, jumlahnya sekian, pimpin langsung. Itu di umrah kedua langsung membimbing umrah walaupun berangkat ke Tanah Suci waktu itu pertama kali. Saat tawaf ini, di hati kecil ini orang Majalengka, di SMP lagi jago silat, abdi teh gitu. Tak kabur hati teh. Allahu Akbar waktu itu tuh. Saya bisa lah nyium Hajar Aswad waktu itu. Itu mah sikut kena dada nih. Nggak jadi, udah megang tuh Hajar Aswad. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Tak kabur itu nggak boleh. Nggak boleh sahabat semua. Nggak boleh. Kita harus sandarkan diri kita hanya kepada Allah. Nggak bisa bersandar kepada fisik kita yang kuat. Bersandar kepada usia yang muda. Bersandar kepada pembimbing dan yang lain-lainnya. Bersandar hanya kepada Allah. Ya Rabbi, saya sudah ikhtiar. Saya sudah berusaha menata hati. Minta ya Allah dilancarkan proses umroh ini ya Allah. Semua proses ini dari keberangkatan hingga kepulangan. Ya Allah ya Rabbana. Begitu sahabat semua. Jadi pendek kata, jangan takut menghadapi permasalahan, tapi takutlah tidak mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapinya. Tanpa pertolongannya, kita akan terus berkelana dalam keresahan dan kesusahan. Pastikan apapun yang terjadi dalam proses umrah kita, pasti ada peran Allah. Silahkan nangis saja. Kenapa ya Allah? Sakit kaki saya ya Allah. Baru tawaf ya Allah. Saya masih menyisakan saya ya Allah. Padahal saya udah lari-lari. Udah latihan di Subang. Udah latihan di Tasik. Udah latihan di Majalengka. Ya Allah kenapa ini tuh ya Allah. Evaluasi diri. Minta ampun kepada Allah. Ya sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Begitu sahabat semua. Review sahabat semua agar kita menikmati proses umroh kita. Yang pertama adalah kita harus siap dengan berbagai hal apapun. Terus yang kedua kita harus ridho dengan kehendak Allah yang manapun yang Allah pilihkan untuk kita. Yang ketiga sikap kita jangan mempersulit diri hati kita ini. Yang keempat evaluasi diri dan yang kelima bersandar kepada yang maha kuasa, bukan bersandar kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan share ke yang lain, termasuk ke saudara-saudara kita yang sedang menata hati, mempersiapkan hati untuk berangkat umrah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.